Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Latif Asitik, berbagi ilmu mengenai penafsiran surah Al-Zalzalah. Nah, surah Al-Zalzalah ini adalah surah ke-99 dari 114 surat yang ada di dalam Al-Quran. Nah, di mana Al-Zalzalah ini memiliki 8 ayat yang termasuk surat Madaniyah. Secara umum, surah Al-Zalzalah ini berisi tentang gempa dahsyat yang akan terjadi pada saat menjelang hari kiamat. Dalam Al-Quran, kata Al-Zalzalah terkadang juga digunakan untuk mengungkapkan hari kiamat, menjelaskan proses terjadinya hari kiamat, dan dilanjutkan dengan pembangkitan kembali. Melalui ayat ini dan ayat yang senaja lainnya, Allah menjelaskan bahwa seluruh manusia akan dibangkitkan kembali. Nah, di sini saya akan membacakan surah Al-Zalzalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, Al-Zalzalah ini memiliki arti yang pertama pada ayat pertama, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Nah, pada hari itu bumi akan menyampaikan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya. Pada hari itu, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan amal perbuatannya. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah, niscaya ia akan melihat balasannya, dan juga sebaliknya, siapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrah pun ia akan melihat balasannya pula. Nah, di sini ada mufradat ayat. Yang pertama di sini ada al-ard yang berarti bumi, yaitu tempat yang dihuni manusia, yang di atasnya juga terdapat berbagai jenis tumbuhan atau binatang yang dapat dimakan. Kemudian mufradat yang kedua ini ada al-zalzalah yang berarti guncangan yang dahsyat, di mana kedahsyatannya ini tidak ada lagi kedahsyatan yang sesudahnya. Jadi emang benar-benar yang paling dahsyat. Kemudian athqalaha yaitu beban-beban berat yang dikandungnya. Kemudian al-akhbar yang berarti berita atau khabar. Nah, uha di sini itu ilham atau isyarat. Sedangkan yasduru itu memiliki arti kembali, dan ashtata memiliki arti bermacam-macam, yakni terpisah. Kemudian dzarrah di sini itu diartikan semut yang terkecil atau debu yang nampak melalui sinar matahari. Jadi di sini itu apapun kebahasaannya, kata dzarrah ini menegaskan bahwa manusia itu akan melihat balasan amalnya sekecil apapun yang ia perbuat. Nah, dan yara sendiri di sini itu akan menyaksikan, akan diperlihatkan dengan mata kepala mereka sendiri mengenai amal perbuatannya. Nah, selanjutnya mengenai asbabun nuzul. Di sini itu ada beberapa pendapat. Yang pertama, di sini itu ada orang yang datang, ada dua orang yang datang, atau satu peristiwa di Madinah yang menyangkut dua orang. Nah, orang yang pertama di sini itu orang yang merasa malu memberi seorang peminta-minta jika hanya
sebatas sebiji kurma atau sepotong roti. Mereka malu untuk memberikan hal itu. Kemudian orang yang kedua di sini itu orang yang meremehkan perbuatan dosa kecil dengan alasan ancaman Tuhan hanya bagi mereka yang melakukan dosa besar. Padahal di sini itu Al-Zalzalah turun untuk menghilangkan dugaan bahwa banyak dari kaum mukmin yang mengira bahwa suatu kebaikan yang sedikit atau suatu hal tercela yang kecil itu tidak akan diperhitungkan. Maka ayat ini, surah ini datang untuk menghilangkan kekeliruan mereka dan menyingkap kesalahdugaan serta memberitahu bahwa tiada suatu hal di bumi ini yang lepas dari kendalanya, dari kendali Allah yang Maha Kuasa. Kemudian mengenai munasabah. Nah, Al-Zalzalah ini memiliki munasabah dengan ayat sebelum dan ayat dengan surah sebelum dan juga surah sesudahnya. Yang pertama, Al-Zalzalah dengan surah Al-Bayyinah atau dengan surah sebelumnya, di mana Al-Bayyinah ini itu surat atau ayat yang yang menjelaskan tentang balasan bagi orang-orang yang beriman dan juga pembalasan untuk kaum kafir. Sedangkan surah Al-Zalzalah ini di sini menjelaskan saat dan juga tanda-tanda datangnya balasan dan juga pembalasan tersebut. Kemudian Al-Zalzalah dengan surah sesudahnya, yakni surat Al-Adiyat, itu digambarkan hiruk pikuk, kekalutan dan juga ketakutan yang dialami manusia ketika terjadinya hari kiamat dan goncangan pada bumi dan peristiwa kiamat itu terjadi. Sedangkan Al-Zalzalah di sini menggambarkan bagaimana goncangan jiwa yang dialami saat hari kiamat, khususnya mereka yang selama ini mengandalkan kekuatan diri atau kelompoknya terlepas dari bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian poin berikutnya mengenai analisis surah Al-Zalzalah. Pada ayat pertama, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, penggunaan kata idza di sini itu untuk menunjukkan sesuatu yang pasti, sesuatu yang pasti akan terjadi. Sedangkan zalzalah di sini itu bentuk masdar dari kata zilzal atau zalzala, yang mana pengulangan dari akar kata zalzala, di mana hal ini itu bentuk sifat penguatan bahwa goncangan pada bumi itu terjadi saat hari kiamat. Kemudian pada ayat kedua, wa akhrajatil ardu athqalaha, di sini bumi telah mengeluarkan beban berat yang dikandungnya. Ada pendapat ulama yang mengatakan di sini itu yang keluar itu mayat-mayat, kemudian kekayaan alam lainnya akan dimuntahkan oleh bumi. Nah, jadi ayat pertama dan ayat kedua di sini itu menjelaskan mengenai gambaran peristiwa terjadinya goncangan yang dahsyat di mana bumi mengeluarkan seluruh yang dikandungnya, entah mayat, kekayaan alam dan lain sebagainya. Kemudian pada ayat ketiga, wa qalal insanu malaha, apa yang terjadi pada bumi ini? Ayat ini itu menggambarkan kebingungan manusia ketika peristiwa goncangan bumi itu terjadi dan mengeluarkan segala apa yang ada di dalamnya. Nah, ayat ketiga ini menunjukkan goncangan itu terjadi. Mereka itu bertanya-tanya, dan di sini itu dijelaskan bahwa siapa yang menanyakan pertanyaan itu, apakah orang mukmin ataukah orang kafir ataukah keduanya. Nah, di sini itu ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa Allah itu menggambarkan kondisi orang-orang kafir yang dilanda kebingungan serta ketakutan yang besar karena mereka dibangunkan dari tidur panjang mereka. Dan Profesor Quraisy Shihab di dalam kitabnya itu mengatakan bahwa yang dimaksud dengan
orang yang merasakan ketakutan itu ialah mereka yang semasa hidupnya tidak mempercayai akan adanya hari kebangkitan. Jadi di sini itu mereka yang bertanya-tanya itu mereka yang kebingungan karena mereka tidak mempercayai adanya hari kebangkitan atau hari akhir. Kemudian pada ayat keempat dan keenam, wa yauma idzin tuhaditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Pada ayat keempat di sini itu bumi menyampaikan beritanya. Di sini bumi, kata al-ard itu memiliki tiga pendapat atau tiga makna. Yang pertama, bumi menceritakan beritanya mengenai amal perbuatan seorang hamba yang dilakukan di atas permukaannya, di atas permukaan bumi ini. Yang kedua, bumi menceritakan tentang apa yang ia keluarkan dari beban-beban berat yang dikandungnya. Serta yang ketiga, bumi menceritakan terjadinya hari kiamat. Jika manusia bertanya mengapa ia menjadi begini, maka bumi mengabarkan bahwa perkara dunia telah selesai dan perkara akhirat telah datang, di mana kabar ini adalah sebuah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mereka dan ancaman bagi orang-orang kafir serta peringatan bagi orang mukmin. Kemudian pada ayat ke-6, bi anna rabbaka auhalaha, di sini itu sesungguhnya apa yang telah terjadi itu atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada ayat ke-6 ini, wa yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan amal perbuatannya. Nah, kata yasduru ini itu memiliki arti keluar untuk keluar dari suatu tempat berkumpul untuk kembali ke tempat mereka berasal atau untuk menuju tempat yang lainnya. Ada yang mengatakan bahwa keluarnya manusia ini itu ketika mereka dibangkitkan dari alam kuburnya. Kemudian kata ashtata pada ayat ini itu berbicara tentang hari hisab, bahwa bahwa mereka manusia itu akan dikelompok-kelompokkan sesuai dengan amal perbuatannya mereka sendiri. Az-Zamakhsyari itu menjelaskan bahwa ashtata maksudnya itu putih berseri di wajah orang mukmin dan hitam pekat di wajah orang-orang kafir. Berarti ashtata di sini itu merupakan pembeda antara jalan yang dituju kelompok yang masuk ke surga atau ke neraka. Demikian itu lantaran terlihat dari amal perbuatan kita masing-masing selama di dunia. Kemudian pada ayat ke-7 dan ke-8, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Jadi arti dari ayat ke-7 dan 8 ini sangatlah jelas, bahwa barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah dan juga melakukan kejahatan seberat zarrah pun, ia akan menerima balasan amalnya masing-masing. Jadi sekecil apapun yang kita perbuat, pasti Allah akan memberi kita ganjaran yang setimpal. Jadi di sini itu Al-Mawardi itu berpendapat bahwa barang siapa yang beramal baik meskipun sangat sedikit ataupun sebaliknya, ia akan menerima balasannya, tidak memandang apakah yang melakukan kaum mukmin ataupun kaum kafir. Semuanya akan dibalas sesuai dengan perbuatan yang dikerjakan di bumi ini. Nah, namun bila kaum kafir itu melakukan perbuatan baik selama di dunia, apakah bisa menolong mereka di akhirat kelak? Nah, di sini kaum kafir itu sekalipun melakukan perbuatan amal baik selama di dunia, itu tidak akan bisa menolong mereka pada kehidupan akhirat, sebab kebaikan mereka bagi orang kafir itu hanya sampai pada di dunia saja dan tidak bisa mengantarkan mereka ke akhirat atau ke kehidupan yang akan datang.
seperti yang dijelaskan di awal tadi bahwa dzarrah itu memiliki arti sesuatu hal yang paling kecil. Apapun kebahasaannya itu menunjukkan hal yang terkecil. Jadi sekecil apapun tetaplah berbuat baik, karena semua balasan yang terbaik adalah balasan dari Allah. Kemudian mengenai kontekstualisasi surah Al-Zalzalah ini, yang pertama itu adanya goncangan yang sangat dahsyat. Jadi adanya goncangan atau adanya surah ini itu membawa kita kepada peringatan agar kita lebih berhati-hati, lebih semangat dalam melakukan kebaikan. Kemudian yang kedua, ketakutan manusia. Jadi ketika bumi berguncang, manusia itu akan merasa takut dan bertanya-tanya, mengapa bumi berguncang? Mengapa ia mengeluarkan isi perutnya? Nah, di sini Profesor Quraish Shihab dalam kitabnya mengatakan bahwa pertanyaan tersebut adalah dari orang-orang yang merasa ketakutan yang ketika semasa hidupnya tidak mempercayai adanya hari kebangkitan. Dan yang ketiga, laporan bumi atas segala perbuatan manusia. Jadi semua yang ada di bumi ini akan mempertanggungjawabkan apa yang ia kerjakan. Sedangkan yang keempat, bangkitnya manusia guna melakukan perhitungan amal. Jadi ketika bumi berguncang, mereka menuju kepada padang mahsyar. Mereka akan dikelompokkan sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing untuk menerima catatan amal mereka, dan mereka sibuk atas catatan amal mereka masing-masing. Sedangkan yang terakhir, yang kelima di sini, adanya balasan untuk setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Semua orang yang melakukan perbuatan baik, kecil maupun besar selama di dunia, maka dia akan melihat atau diperlihatkan oleh Allah pada hari kiamat. Begitu juga dengan orang yang melakukan perbuatan jelek, sekecil apapun itu. Nah, kesimpulan dari surah Al-Zalzalah ini merupakan surat yang menjelaskan tentang proses datangnya hari kiamat. Al-Zalzalah itu sendiri memiliki arti goncangan, sehingga dengan arti kata surat ini itu memperkuat kandungan surah yang menceritakan kehebatan goncangan pada hari kiamat itu terjadi. Selain goncangan atau proses terjadinya kiamat, pada akhir surah Al-Zalzalah ini menyampaikan bahwa setiap amal perbuatan sebesar dan sekecil apapun itu tetap akan ditimbang di Yaumul Mizan nanti, karena Allah akan meminta pertanggungjawaban atas apa yang kita perbuat, dan Allah juga tidak akan menambah atau mengurangi hasil amal manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila dari teman-teman ada pertanyaan atau sanggahan, mari kita diskusikan bersama di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.